Saudara dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus begitu aktif berkeliling ke semua kota dan desa untuk menyampaikan kasih Allah melalui perkataan dan melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Kalau kita merenungkan Injil yang baru saja kita dengar, sangat menarik untuk direnungkan betapapun sibuknya Tuhan Yesus, Ia selalu meluangkan waktu untuk mengamati, merasakan, merefleksikan apa yang hidup pada setiap kelompok masyarakat yang dikunjunginya. Dan setelah itu, Ia mencoba merumuskan penemuannya. Dan dalam Injil kali ini, Yesus mengungkapkan kepada para muridnya bahwa banyak orang hidup tanpa gembala. Saudara dan saudariku yang terkasih, hidup tanpa gembala artinya hidup tanpa tuntunan, hidup tanpa pendampingan, hidup tanpa pengarahan dan tanpa pemimpin. Dengan kata lain, hidup mereka semau gue, terlantar, sakarepna, liar, baik dalam perilaku, tutur kata, maupun di dalam berbagai macam perbuatan. Mereka hidup tanpa kendali di dalam batin mereka, tetapi juga tanpa kendali karena tidak adanya yang mengarahkan dan yang memimpin. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang tanpa gembala, kata Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang kasih, melihat kenyataan seperti itu, Yesus sangat prihatin. Karena itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus juga tidak hanya prihatin, tapi Ia juga melakukan aksi, bukan hanya sekedar melihat kenyataan yang memprihatinkan, tetapi Yesus juga membuat sesuatu, membuat aksi nyata. Maka di samping Ia melakukan berbagai macam perbuatan baik untuk orang-orang sakit, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kerasukan setan, Yesus juga mengutus para murid-Nya. Ke-12 murid diutusnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, maka lenyaplah berbagai macam kelemahan dan kejahatan. Para murid dipanggil untuk itu. Nah, saudara dan saudariku yang kasih, seperti Yesus telah mengutus ke-12 murid-Nya, maka sekarang pun Yesus mengutus kita, yaitu menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Karena para murid ataupun kita telah menerima dengan cuma-cuma. Karena kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka kita juga memberikannya dengan cuma-cuma. Apa yang ada, apa yang kita terima ini semuanya berkat kemurahan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri kita semata, tetapi juga kita bagikan bagi orang-orang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sang Guru Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang kasih, kita juga telah menerima kabar keselamatan dari Allah. Karena itu kita pun berkewajiban mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang kita jumpai. Kalau ada yang sedih,
mari kita menghiburnya. Kalau ada orang yang sakit dan mengalami berbagai macam kelemahan, mari kita mendoakannya. Kalau ada orang yang kekurangan, apapun kekurangan mereka dan terlebih-lebih mengenai sandang, pangan, papan, mari kita berbagi dan meringankan beban-beban mereka yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, kalau belum bisa meringankan beban bagi mereka yang menderita, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kelemahan itu, maka kita jangan mengganggu mereka dan jangan menambah beban mereka. Karena kita sekalian, sebagaimana sang guru, dipanggil untuk melayani dan meringankan berbagai macam beban dan kelemahan. Mari kita mohon Roh Kudus agar kita dianugerahi kepekaan hati dan budi kita, sehingga kita diberi kerelaan untuk berbagi kasih, berbagi energi, berbagi berbagai macam hal yang ada pada diri kita. Semoga Roh Kudus mencurahi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.